Berapa nih Mak harganya apa namanya? Nilainya kira-kira? Nilainya ya. Kira-kira kalau dimsum itu kalau kita makan satu dimsum gitu, itu bisa apa ya? Bisa menambah kalori di tubuh kita berapa? Misalnya Kecuali dimsum kalau dikasih jeruk gitu dalamnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi hari ini kita mau cobain dimsum. Nah ini dimsumnya aku beli online dari Instagram. Instagramnya namanya @doyendimsum_. Nah bentuknya tuh kayak gini. Ini aku pesannya yang rasanya mix. Jadi dia nyediain beberapa macam rasa. Ada yang ayam, sayur, jamur, udang, kepiting, sama lumpia. Nah ini aku pesan yang mix. Ada 5 rasa, semua rasanya ada kecuali yang udang kalau nggak salah ya. Nah ini kita buka ya. Isinya kayak gini dan ditambah ada satu saus. Ini sausnya udah aku keluarin dan dimsumnya udah aku kukus lagi. Cuman aku balikin ke tempatnya supaya kalian tahu gimana boxnya ya. Nah ini secara bentuk, secara ukuran sih ya. Ini tuh aku ngerasanya dia dimsumnya ginuk-ginuk banget. Ginuk-ginuk tuh gendut-gendut gitu. Oh. Gede-gede. Gede. Gede-gede. Jadi kayaknya sih bakalan kenyang banget ya makan dimsum ini. Oke deh. Dari baunya sih udah wangi banget. Aku udah gak tahan pengen cobain. Ini baru dikukus ya, Mak? Ya, baru banget dikukus. Jadi masih hangat. Oke, kita coba ya. Ini apa juga kayaknya udah gak Biasanya sabar nih. kalau dimsum itu saus tuh berpengaruh ya. Nanti kita buktikan nih sausnya rasanya gimana, enak apa enggak ya. Oke, makasih silahkan. Aku dulu nih. Iya dong, first try. Recommended yang mana? Rekomendasi yang. Aku nggak nanya sih. Oke, apa kita aja coba deh. aja ya. Ini apa nih, Mak? Kayaknya ayam deh. Kita coba yang ayam ya. Juga deh coba yang ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain tanpa saus dulu. Bismillah. Enak sih. Ini tanpa saus juga udah enak. Beda ya cowok sama cewek kalau makan. Kalau cewek tuh dipotong-potong, kalau cowok tuh satu bulat gede segede ini langsung hap gitu ya. Ya ngapain lah mama ya? Yang ngasih para kaum cowok. Ini aku mau cobain yang rasa Ini udang. Ini udang. Ini setengahnya tuh segini. Jadi buat aku ini gede banget. Oh iya, aku mau kasih tau. Ini satu porsi isi 10 harganya cuma 45.000. Aku pernah cari-cari juga di online shop yang lain itu harganya lumayan. Maksudnya ada yang 25.000 tapi cuma kayak 4 biji gitu. Ini 10 biji 45.000. Menurut aku lumayan worth it. Jujur sih, dimsumnya tuh bikin kita gak bisa berhenti makan sih. Karena enak. Ini lumpianya. Ceritanya pas baru datang kemarin udah aku coba satu, jadi sekarang tinggal satu dan aku doihan, ketagihan banget sama lumpia ini. Sorry ya. Ini lumpia ayam ya? Lumpia udang. Oh, udang. Lumpia udang. Nanti kita kasih tahu ya yang mana yang paling enak di antara semua ini. Tapi tetap ini berdasarkan seleranya kita. Oh, Jadi ini si lumpia ini juga rasa isian udangnya itu ada sedikit rasa asamnya gitu. Bedanya dengan yang dimsum tadi itu, dimsum yang udang itu gitu. Kalau menurut kamu gimana? enak sih. Jujur aku udah mulai kenyang. Mungkin kita bandingin sama dimsum apa ya nih, Mak? Imperial, bakmi GM, atau Jala-jala. ya jala-jala. Jala-jala tuh enak tuh. Cuma ada satu yang favorit banget tuh, enak banget. Habis ya teman-teman. Dan buat aku ini kenyang. Sekarang masuk ke penilaian ya. Di antara semua rasa itu yang mana yang paling kamu suka? Yang ada lumpianya sih. Itu kulitnya itu membantu nguatin rasa ya. Jadi nggak cuma udangnya tapi kulitnya itu enak sih. Menurut aku kan biasanya
saus dimsum itu ada sedikit rasa manisnya. Hmm. Nah kalau ini tuh lebih ke pedes dan asin, Ya. nggak ada rasa manisnya sedikit pun. Nah kalau buat aku pribadi, aku juga suka lumpianya. Pertama, nomor 2 pemenangnya kalau buat aku itu dimsum ayamnya. Berapa nih Mak harganya apa namanya? Nilainya kira-kira? Nilainya ya, buat aku ini 8 karena aku suka lumpianya. Buat aku sih masih 7,5. Karena dari segi dimsumnya sih emang enak, cuma sausnya aja mungkin karena lebih suka yang agak asam dikit ya. Nah, jadi masih ngasih 7,5 untuk rasa. Jadi secara rasa tadi 7,5 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,75. Sekarang kita Oke. coba ini ya, nanya-nanya kalori nih Ma. Kalori kira-kira kalau dimsum itu kalau kita makan satu dimsum gitu, itu bisa apa ya? Bisa menambah kalori di tubuh kita berapa? Kalau 100 satu kalori. dimsum sih susah yang ngitungnya. Kalau aku biasanya per 100 gram kalau untuk hitungan Oh. kalori itu. Jadi kalau aku tadi cari-cari sih ya. Jadi 100 gram dimsum itu kalorinya itu sama dengan 100, antara 100 sampai tergantung dimsumnya ya. Ada yang 100 sampai, kalau yang dimsumnya itu tipenya kayak ceker, kayak fongzal gitu ya. Terus ada yang isinya tuh bakpao, telur asin, itu bisa nyampe 250 kilokalori gitu. 250 kilokalori berarti ya. Oke. Gitu. Itu eh, rata-rata segitu lah ya. Ya sekitaran segitu. Itu untuk ukuran 100 gram. 100 Kalau yang gram. tadi kita makan itu kayak bisa jadi itu nyampe sih untuk satu porsinya ya. Maksudnya itu kan isinya 10. Kalau kita bagi 2 itu bisa jadi itu sekitar 100 gram. Berarti 150 kalori. Tadi kan aku makan 4 ya kira-kira. 4,5. 4,5 lah ya. Hampir 5. Iya, berarti kan per dimsum itu kira-kira 30-40 kalori lah ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya berarti teman-teman kalau makan dimsum satu nih, bayangin tuh kamu makan 40 kalori. 40 Kira-kira kalori itu sedikit sih ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan tubuh kamu itu 2000. kilokalori, Aku 2000. itu untuk ukuran snack ya. Snack itu hitungannya 15% sampai 20% per hari, dan itu dibagi 2 kali snack, bisa untuk pagi dan juga sore. Nah kalau hitungan kalori kamu 2000, 15% itu sebenarnya 300 itu dibagi 2 kali makan, itu sebenarnya 150. Jadi satu porsi dimsum itu cocok untuk dimakan 1 kali snack Oh, gitu. oke, siap Ma. Dan biar snack kamu nggak cuman isinya protein, karbohidrat, atau lemak, pilih dimsumnya yang tadi kayak pilihan aku. Ada sayurnya, ada ya macam-macam pilihan rasanya. Jadi ada sayur, ada jamur. Protein, tadi juga udang ada proteinnya dong. Jadi supaya kebutuhan kamu itu tercukupi. Walaupun tadi sayur sama jamurnya nggak begitu kelihatan ya. Tadi sebenarnya aku tuh pengen banget nunjukin kayak gini nih gitu. Apa sih, di zoom gitu istilahnya ya. Makanannya tuh kayak gini gitu, bentuknya tuh kayak gini. Tapi sayang nggak bisa. Jadi mudah-mudahan sih kalian nanti bisa cari-cari di Instagram, kalian lihat-lihat sendiri dimsumnya bentuknya kayak gimana. Tapi berarti pasangan dimsum itu lebih ke karbo, protein, lemak ya gitu ya. Pasangan maksudnya isinya Gitu ya, kandungan di dalam dimsum tuh banyak itu ya. Cuma kalau mau karena kan dimsum dia kan dari kulitnya aja itu dari karbohidrat, dia kan tepung. Terus untuk bikin isiannya itu setauku kan dari udang, dari ayam, itu protein, karena termasuk protein hewani gitu. Nah tadi makanya kan ada yang isinya jamur dan juga sayuran. Nah untuk yang isinya jamur dan sayuran itu kan berarti dia udah ada seratnya. Dan kalau kamu ngomongin protein kayak udang, itu udah pasti dia punya lemak. Makanya di situ udah lengkap. Kalau mengandung vitamin C gitu ada nggak ya? Dia bisa mengandung vitamin C? Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Misalnya kecuali dimsum dikasih jeruk gitu dalamnya biar ada vitamin C. Dimsum jeruk. Karena ada vitamin. Jadi kan lengkap tuh. Kamu makan jeruk aja habis makan dimsum. Gimana teman-teman? Setuju? Iya. Oh iya benar juga. Oke. Yaudah nanti kita beli jeruk ya di sini ya. Biar seimbang. Iya. Ada serat kan, ada vitamin juga. Iya, siap. Oke, Bos. Oke, Ma. Terus apalagi habis ini kita? Apalagi saran?
Saran boleh mak, kasih saran buat teman yang habis makan dimsum mungkin harus olahraga karena kan kalorinya lumayan tuh, bisa 150 kalori. Cara bakarnya apa 150 kalori itu? Ya gini, kalau misalnya emang kebutuhan, misalnya kamu udah, misalnya kamu sarapan paginya udah bener, sarapan siang udah bener ya, kamu nyenek itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu pagi aja makannya udah berat nih, kayak kayak bapak yang satu ini tuh, dia kalau pagi itu makannya nggak bisa ringan, harus udah langsung berat, makan nasi uduk, nasi goreng, terus pakai telur ceplok, udah gitu jam 10 tuh udah nyemil roti, itu kan udah banyak banget ya. Nah itu kamu snack sorenya tuh sebenarnya apa sih, satu porsi snack kamu tuh harusnya udah ditiadakan. Cuman kalau kebutuhan kamu tinggi itu nggak apa-apa, karena memang suamiku ini dia makannya harus banyak, kalau nggak dia berat badannya turun. Tapi nggak semua orang sama kayak dia. Jadi kalau yang makannya dikit terus udah langsung naik berat badannya, kalau saran aku si dimsum ini berarti bukan snack buat kamu, tapi bisa dijadiin sarapan pagi gitu. Wow. Jadi ini bisa ditambah porsinya jadi 1,5 porsi. Jadi misalnya yang tadi aku makan itu 100 gram, kamu bisa makan 150 gram, yang artinya itu mungkin mengandung sekitar 150 sampai 200 kalori sampai 250 kalori, dan itu cocok untuk dijadiin sarapan dengan syarat nanti kamu udah nggak boleh snack lagi. Atau kalaupun mau nyenek, snacknya diganti dengan yang lebih sehat seperti buah ataupun sayur. Oke, siap mama. Siap. Oke. Apa? Udah selesai ya? Selesai. Oke, sekian dari review-review kita hari ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya ada komen atau ada saran, boleh di komen langsung di bawah sini. Ya, silahkan untuk teman-teman. Mungkin nanti kita review ke depan-depannya, kita juga akan bahas tentang kalori yang terkandung di dalam makanan itu sendiri ya, dan saran-saran buat teman-teman